Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikan Khalifah dari kelas 5I PGSD. Saya ingin menjelaskan tentang globalisasi. Yang pertama itu ada pengertian globalisasi. Istilah globalisasi sudah sering beredar di masyarakat yang dipahami sebagai penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan tanpa adanya batasan negara atau budaya. Menurut Albrow, seorang sosiologi asal Inggris, globalisasi keseluruhan proses di mana manusia di bumi diinkorporasikan atau dimasukkan ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global. Baik, selanjutnya ada sejarah dan proses globalisasi. Setelah paruh kedua abad ke-20, perdagangan dunia meningkat pesat dalam dimensi dan kecepatan sedemikian rupa sehingga istilah globalisasi mulai umum digunakan, yaitu 1. Masa manusia telah mengenal perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional. Yang kedua, proses terjadinya penyebaran agama yang kebanyakan dilakukan secara bersamaan dengan perdagangan, namun ada juga yang memiliki misi menyebarkan agama tertentu. Yang ketiga, ada perkembangan industri dan teknologi. Yang keempat, berkembangnya pasar bebas. Selanjutnya itu ada contoh globalisasi yang terjadi, yaitu 1. Ada globalisasi ekonomi, merupakan perkembangan sistem perdagangan di dalam pelaku transnasional seperti korporasi atau LSM. Selanjutnya ada globalisasi keuangan, yaitu dapat dikaitkan dengan kebangkitan sistem keuangan global dengan pertukaran keuangan internasional dan pertukaran moneter, pasar saham. Misalnya adalah contoh dari dunia global yang terhubung secara finansial. Selanjutnya ada globalisasi budaya, yaitu mengacu pada interpenetrasi budaya yang sebagai konsekuensinya berarti negara-negara mengadopsi prinsip, kepercayaan, dan pakaian dari negara lain. Selanjutnya ada globalisasi politik, yaitu perkembangan dan pengaruh yang tumbuh dari organisasi internasional seperti PBB atau WHO. Berarti tindakan pemerintah suatu negara bisa dipengaruhi oleh internasional. Misalnya saat negara-negara di dunia melawan COVID-19 yang mengikuti protokol yang dikeluarkan WHO. Selanjutnya ada globalisasi sosiologis, yaitu informasi bergerak hampir secara real time bersama dengan interkoneksi dan kesalingtergantungan antara peristiwa dengan konsekuensinya. Selanjutnya ada globalisasi teknologi, yaitu fenomena di mana jutaan orang saling terhubung berkat kekuatan dunia digital melalui platform seperti Facebook, Instagram, Skippy, atau YouTube. Yang terakhir itu ada globalisasi geografis, yaitu dengan transportasi dan penerbangan yang dibuat begitu mudah dan terjangkau, atau negara yang tak memerlukan visa membuat perjalanan dunia tanpa batasan. Selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif dari globalisasi. Pertama itu ada dampak positif. Dampak positif ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama peralatan teknologi yang makin beragam dan canggih. Contoh ponsel pintar semakin canggih hingga bisa membuat jarak bukan lagi halangan saat ingin berkomunikasi. Demikian seperti diwartakan. Yang kedua, munculnya perdagangan bebas, yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan meniadakan hambatan yang ada. Biasanya hal ini ditandai dengan adanya organisasi internasional, misalnya seperti kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga itu ada bidang budaya seperti bahasa. Menggunakan bahasa yang paling banyak dipakai di dunia, contohnya bahasa Inggris, menjadi ciri-ciri masyarakat global. Yang keempat ada kebijakan nasional yang mempengaruhi keberadaan negara lain, misalnya dengan mengurangi pajak atau menyederhanakan peraturan agar investor asing bisa masuk. Terakhir yaitu ada orang bisa dengan mudah berbagi ide, pengalaman, dan gaya hidup serta budaya. Contohnya bisa menikmati makanan dan produk negara lain tanpa harus berkunjung ke sana. Dampak selanjutnya itu ada dampak negatif. Dampak negatif ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada budaya asing bisa masuk dengan mudah, terkadang membuat budaya lokal jadi makin luntur atau mulai hilang.
Yang kedua, ada penyelundupan barang-barang ilegal ke Indonesia. Yang ketiga, ada industri besar-besaran, termasuk banyaknya pabrik yang sibuk memproduksi, membuat lingkungan hidup jadi mengalami kerusakan. Yang keempat, ada industri baru, membuat beberapa sektor industri jadi kalah saing. Yang kelima, ada sikap individualis yang tinggi. Biasanya masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat gotong royong dan saling tolong-menolong. Baik, cukup sekian hasil pemaparan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.